A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala membuat manusia ini ahsanut taqwim, ciptaan yang terbaik. Pada penciptaan yang terbaik itulah Allah menginginkan manusia memberikan yang terbaik kepada Allah, sehingga setiap hal yang baik yang kita panjatkan berasal dari Allah, tidak mungkin tanpa kita mentaati Allah. Takwa yang kita miliki ini akan membias pada kehidupan kita. Mayattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan mudah semua dalam hidupnya. Kemudahan datang karena takwa. Sehingga ada perintah membiasakan orang beribadah, seperti kita membiasakan anak sholat. Makin sering dia sholat, makin sholat itu bisa mendatangkan hidayah. Dan hidayah yang diinginkan dari ibadah tersebut adalah la'alakum tattaqun. Takwa ini membuat manusia mulia. Kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia dari ibadah yang dilakukan. Di yang lampau sempat diingatkan bahwa orang menganggap kalau orang sudah sholat itu dapat hidayah. Orang menganggap kalau orang sudah puasa itu dapat hidayah. Ya, itu yang dikatakan ihtadaw. Secara umum ihtadaw, zadahum huda. Kalau sudah hidayah itu ada muqaddimahnya, maka hidayah yang betul itu akan datang, gitu loh. Kenapa? Karena walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang jahadu fina, yang bersungguh-sungguh ibadah kepada kami, kuberikan hidayah. Jadi bukan orang yang sholat dikatakan dapat hidayah ketika baru sholat. Kita berharap dengan rutinnya dia sholat, Allah berikan dia hidayah. Sehingga yang mungkin perlu ditekankan sekali dalam hal ini bahwa bagaimana membiasakan manusia beragama dan merutinkan agama. Ketika mereka rutin dalam berbuat sebuah kebaikan, Allah berikan kebaikan. Karena hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi membuat orang ini ihsan, beribadah walaupun dia tidak melihat Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia pun dia nggak melihat Allah, dia yakin Allah melihat dirinya. Ihsan, jazauhu ilal ihsan, balasannya ya ihsan. Maka dikatakan al-jazaa bi jinsil amal, bahkan balasan tergantung perbuatan. Balasan tergantung perbuatan. Maka makin baik dia berbuat sebuah kebaikan, makin Allah berikan kebaikan. Tinggal yang jadi masalah sekarang bagaimana kita membiarkan orang berbuat sebuah kebaikan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, di sini ada sebuah kemuliaan. Kalau orang beribadah dengan baik, Allah jadikan dia bertakwa. Ternyata takwa itu bisa menghilangkan penyakit ujub dan sombong. Ya,
sama seperti Al-Quran ketika Allah firmankan wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun gitu. Di dalam Quran itu ada petunjuk, ada rahmat buat orang yang takut sama Rabb-nya, bukan sama ilahnya, tapi Rabb. Kenapa mesti kalimatnya Rabb? Kan sepintas sama ilah dengan Rabb, sama-sama Tuhan, yaitu Allah. Ya, kalau rububiyah lebih tahu bagaimana Allah berbuat pada manusia. Contohlah, kalau seorang ulama mendengar ayat yang mengatakan kullu yaumin huwa fi sya'nin. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah sibuk. Udah gak usah dibayangin sibuknya Allah. Artinya Allah siap sibuk buat manusia. Makanya ayat berikutnya apa? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mau kau dustakan? Allah sudah berlapang dada, berlapang diri. Hai manusia, kullu yaumin huwa fi sya'n. Enggak usah takut, minta terus. Emang tiap hari Allah sibuk. Allah siap sibuk. Orang yang bertakwa tahu sekali, tanpa Allah ini tidak ada kemuliaan. Maka wajar kalau dikatakan wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Buat mereka yang memang takut sama Rabb-nya, itu Quran hudan, petunjuk, itu Quran rahmat. Tapi kalau orang belum takut sama Allah, Quran yang dibacakan pun selayang pandang. Atau mungkin dia bisa jual tuh suara Quran. Dibaca Quran pengen dibilang qari. Ya. Dia baca Quran pengen dibilang qari. Padahal Quran diturunkan sebagai hudan, petunjuk. Maka Allah mengatakan wa ja'alnahu furqanan. Orang yang membaca Quran, memahaminya, Allah berikan furqan. Sengaja tidak sengaja dirinya punya pembeda antara yang hak dan batil. Karena manusia mana yang bisa menghindari dosa? Tidak ada orang yang bisa menghindari dosa. Bohong sudah. Ya seingat saya sih, saya udah seminggu gak berdosa. Dan bohong. Tidak ada orang yang gak berdosa. Ya. Cuma yang jadi permasalahan ini, ketika kita gak bisa menghindari dosa dan maksiat, penjagaan Allah akan datang dari perbuatan tersebut. Innahu min ibadinal mukhlasin. Alasan Allah bisa menjaga dia dari kemaksiatan yang dia tergoda dengan maksiat. Ya, karena kan al-ulala wasani alik. Dalam sebuah hadis kan kita mata nggak bisa menghindari dosa kan. Bohonglah orang matanya ini nggak berdosa bahwa pasti melihat maksiat kan. Tapi kata Rasul al-ulala wasani alik. Yang pertama itu nikmat laka. Ya. Yang pertama itu laka milikmu, tapi asani alik. Tapi kalau yang kedua dosa. Kalau begitu saya nggak akan dibayar begitu saya. Benci malaikat terusan ya. Ini cuma kabar bahwa manusia nggak bisa menghindari dosa. Kalau sudah tahu dosa, ya hindari. Nah bicara menghindari ini kan fattaqullaha mastata'tum kan, bertakwa semampunya. Karena Islam bukan hanya mengharamkan sebuah hal yang haram, seluruh hal yang menyebabkan haram ya haram. Membunuh haram, apalagi dia orang Islam. Menjarah hartanya haram. Mencaci maki orang Islam haram. Maka semua yang menyebabkan orang membunuh ya haram. Semua yang menyebabkan orang menjarah harta orang Islam haram. Semua yang menyebabkan orang menghibah orang Islam adalah haram. Ya makanya ini infotainment, hati-hati ya. Publikasi yang Anda tulis ini kadang-kadang memancing orang memanjangkan ghibah. Ya, orang yang menjadi penyebab orang berbuat dosa tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Apalagi sampai membuat orang lain sombong. Ya, dengan publikasi yang Anda berikan. Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang sombong itu nanti, ya, Allah akan masukkan dia ke dalam lubang kubur, akan dikocok dalam kubur tersebut hingga hari kiamat. Kemudian di hari kiamat nanti dia akan dibentuk seperti biji sawi yang kecil. Digiring dia ke dalam neraka jahanam, dimasukkan ke penjara yang namanya bulas. Bulas itu nama penjara dalam jahanam. Di dalamnya diberikan minum air tinatul khobal, air peresan nanah penghuni neraka. Subhanallah. Ya gara-gara Anda dia sombong, hati-hati. Ya, makanya nggak diperbolehkan. Sehingga saya nggak bosan mengingatkan,
hujatan, cacian, makian Anda mengatasnamakan demonstrasi itu jihad, bertobatlah. Tidak ada demonstrasi jihad. Sudah. Itu kerusakan yang dipertontonkan. Kenapa? Menentang hadis yang mengatakan syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Jadi bukan sekedar berbuat sebuah kebaikannya. Bagaimana menjadi orang yang menyebabkan orang lain berbuat baik, atau bukan sekedar menjauhi kesalahannya saja. Menjadi penyebab orang lain menjauhkan kesalahan itu penting sekali. Karena sifat manusia, ujub, sombong ini adalah penyakit. Ya, yang terkadang gara-gara orang ujub dan sombong membuat orang punya penyakit kronis yang namanya hasud, dengki. Karena orang bisa hasud karena mungkin nggak suka. Saya sebenarnya biasa aja, Ustaz, cuma tiap melihat biasa. Saya sebuah syarat, ya tadabbur nggak boleh, membelakangi orang nggak boleh. Cuma saya kalau melihat dia kayak pengen makan aja awalnya gitu ya. Ya selain dianya berdosa, penyebabnya juga dosa, gitu ya. Makanya manusia ini perlu dikritisi lah, berilmu sebelum beramal lah. Ya, ada hukum sebab akibat, dia berbuat salah karena sabab. Ya, ada sebuah hadis dari Haris bin Wahab dikatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utri jawazin mustaqbir. Maukah kalian kuberitahukan, kata Haris bin Wahab ini, Rasul pernah bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka. Kullu utrin jawazin mustakbir, yakni setiap orang yang utul. Utul di sini artinya orang yang kasar. Kasar, karakternya kasar. Jawaz, angkuh. Mustakbir, sombong. Ya, ini sifat penghuni neraka. Makanya kalau sampai sebuah perbuatan dijanjikan neraka, bukan dia langsung masuk neraka, dia akan memiliki karakter penghuni neraka, gitu loh. Sama seperti setiap perbuatan yang dijanjikan surga, dia tidak langsung masuk surga. Paling enggak dia punya karakter penghuni surga. Seperti hadis yang sering kita dengar, ada muqaddimah la yu'minu. Tidak dikatakan beriman seseorang, la yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarahu, sampai dia menghormati tetangganya. Maka sampai kapanpun ayat yang ya ayyuhalladzina amanu nggak mungkin berfungsi buat orang tersebut. Ya, tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai memuliakan tetangganya, misalkan begitu. Maka selama dia nggak memuliakan tetangganya, selama itu pula ayat yang ya ayyuhalladzina amanu nggak berfungsi. Ya baik sholat ya ayyuhalladzina amanu, sabar ya ayyuhalladzina amanu, puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka jangan heran kalau kita merasakan, saya kok yang namanya sholat malas betul. Nah, penyebabnya itu lihat, ternyata la yu'minu ahadukum hatta yukrim jarahu tadi. Mungkin sampai dia memuliakan tetangganya. Atau mungkin bahasa-bahasa lain yang kita ketemu nantinya. Penyebabnya ada. Kok saya malas puasa, saya malas sholat, saya malas silaturahmi. Ternyata banyak penyebab-penyebab itu yang membuat kita malas. Enggak, macam lah. Makanya orang berilmu disuruh paham ini. Nah, karakter orang yang penghuni neraka dikatakan di sini betul, orang yang kasar. Susah dijelaskan kasar atau paham kalau dalam bergaul tuh orang kasar tuh orang yang ya kasar, ngomongnya nyelekit ya. Dia datang tuh nggak membuat asik suasana, nggak ada lemah lembutnya, perangainya betul itu namanya. Jawaz, angkuh. Ya, apa yang dia miliki membuat dia sombong. Kayak si Korun itu, wa ma'utitu min ilmin indi, angkuh sekali. Ini yang saya punya ini karena ilmu saya, gitu ya. Padahal yang selevel dengan dia dulu zaman masih di kampus banyak, yang lebih juga banyak. Cuma rezekinya beda-beda, ya. Apa sih yang membuat engkau angkuh? Hartamu. Kan bakal kau tinggalkan. Apa sih yang mau kau sombongkan? Kan bakal ditinggal nanti. Istri cantik yang kau pegangin bakal diambil orang. Batu beseter yang kau gosok-gosok bakal dibagi-bagi nanti ke orang. Yang orang nyenggol nggak boleh gitu ya. Kelak kalau kau meninggal dibagikan, sudah. Nah, artinya titipan. Allah kasih ke orang lain, suruh manfaatin itu semua. Ya ini manusia disuruh sadar tentang hal ini. Jangan angkuh dalam hidup. Mustakbir apalagi? Al-khuyala ridai.
wal istikbar izari, kata Allah. Man wasolani wasolahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Allah yang mengatakan bahwa al-khuyala, sombong itu sifat Allah. Ya, Allah sombong ya memang sifat Allah. Al-azamah, istikbar, ini juga sifat Allah, merasa agung sifat Allah. Maka kalau manusia memiliki salah satunya, Allah murka. Berarti menyerupai Allah. Allah paling gak suka. Baik, lanjutan hadis tadi mengatakan orang yang sombong akan masuk ke lubang kuburnya, digoyang-goyang hingga kiamat. Dibangkitkan hari kiamat sebesar biji sawi, biar dia merasa kecil di hadapan penghuni alam akhirat nanti. Digiring ke lubang yang namanya bulas, Jahannam, penjara Jahannam. Bahkan diberikan pengkhususan minuman Tidatul khobal, keringat bau busuk nanah badan orang-orang penghuni neraka. Masya Allah. Dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibar. Tidak akan pernah masuk surga sudah. Nah, kalau sudah tak masuk surga, maka semua perbuatan yang menyebabkan orang ke surga, nah, dia bisa berbuat. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Sebesar biji sawi kesombongan yang kau miliki menjadi penyebab kamu tidak akan pernah masuk surga. Saya pernah jelaskan kepada jamaah sekalian, sombong ini bukan apa yang kita miliki. Sombong itu bukan rumah yang bagus, mobil yang mewah, bukan. Peralatan elektronik yang canggih, bukan. Kadang-kadang kita suka bercandanya kan begitu ya. Ngelihat teman pakai handphone baru, wih gila sombong, handphonenya baru, astaga sombong. Padahal dia memang butuh ininya apa, handphone canggih untuk urusan dia gitu loh. Lihat orang pakai mobil, sombong, mobil baru, masya Allah, nggak boleh itu ya. Lihat rumah bagus direnovasi, wih, masya Allah sombong, rumah baru. Lah, bukan sombong itu. Itu tergantung niat. Kalau memang dia buat rumah bagus, niatnya karena Allah untuk bisa kumpul keluarga besar tiap bulan, bagus. Untuk menghindari kebisingan biar bisa konsentrasi dalam belajar dan mengajar, bagus. Atau dia memang menginginkan tempat tersebut nyaman untuk ibadahnya, ya bagus. Nggak ada permasalahan. Mobil atau apalah bagus, silakan. Tapi kibar yang dimaksud apa? Batrul haq wa ghuntun nas. Sombong yang dimaksud itu oleh Allah dan Rasulnya, ketika kamu tahu hukum tidak dipakai, itu sombong. Kan cuma sunnah, sombong. Emang udah cukup ibadah? Antum nggak sholat sunnah, antum nggak sholat duha, ya itu kan sunnah. Innalillah. Antum nggak umroh, kan udah haji, itu kan sunnah. Itu ada orang susah nggak dibantu, ya itu kan sedekah, yang penting udah zakat. Nggak bisa begitu bahasanya. Masih bisa berbuat baik fastabiqul khairat. Sama dengan hukum yang kita sudah tahu, memang hukumnya seperti itu, dan kita harus berbuat seperti itu. Anda sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak Anda, tahu hukum perempuan yang sudah balik harus pakai kerudung. Nggak pakai kerudung, ya sudahlah, itu kan butuh waktu. Butuh waktu. Darius, kan yang penting hatinya dulu tadi jilbabin kan, gitu. Copot tuh hati, pakai mergo, kalau nggak mati orang gitu. Harus ada usaha terus. Karena dayus, nggak punya rasa cemburu. Kalau di rumah kita ngomong dia nggak paham, gandenglah anak tercinta kita, jalanlah berdua. Mungkin di luar sana sambil ngopi memandang gunung, atau minum teh panas memandang laut. Kamu tahu nak, yang ayah takutkan cuma satu nak. Seandainya Allah wafatkan ayah nanti, doa kalian nggak sampai ke lubang kubur ayah, itu saja. Ayah cuma butuh anak-anak yang soleh dan soleha. Salah satu bentuk kesoleha adalah kamu menggunakan hijab nak. Ini cuma nasihat ayah buat kamu. Subhanallah. Sambil menatap enak. Tapi kalau kita ngomongin di tempat yang dia bosan, dia cuma ngeliat dia, meja, ayah, hordeng, nako, gitu kan bosan gitu. Di meja makan dia nggak berubah tempatnya. Buatlah tempat. Dan itu membuat mulia sekali. Karena para sahabat pun nggak selamanya hidayah di majelis.
Kadang mesti digandeng sama Rasul dulu, dibonceng dulu di belakang keledai Rasul. Bahkan Nabi duduk di atas sebuah batu yang tinggi di tengah gurun Sahara, di tengah-tengah unta yang berkeliling. Beliau menyampaikan dakwah, melihat kondisi manusia untuk bisa memahami apa yang dia sampaikan. Itu bukan sombong. Maka kalau sudah tahu hukum tidak dipakai, nggak ada usaha untuk berubah, itu yang dikatakan sombong. Batrul haq, tahu hukum tidak dipakai. Sudah tahu hukum berjamaah buat laki-laki wajib, tidak dilakukan. Sombong itu. Dia sudah tahu sekali wajibnya nafkah, dia tahan nafkah. Allah haram akhi. Karena nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah, kami titipkan rezeki buat mereka melalui kamu. Keluarkan. Nafkah yang kau keluarkan untuk orang tuamu, istrimu, anak-anakmu lebih berharga ketimbang sedekah perang Tabuk bersamaku, kata Rasul. Perang Tabuk itu perang yang berat sekali, yang bikin sahabat-sahabat Abu Sufyan dan petinggi-petinggi Quraisy masuk Islam. Dahsyat itu perang, Masya Allah. Itu sedekah ketika perang Tabuk yang pailit, yang pacaklik, berat orang untuk perang. Itu nafkah yang kau berikan lebih berharga ketimbang itu loh. Maka kalau kita tahu hukumnya seperti itu, makin semangat kita. Makin banyak peluang yang kita keluarkan, rezeki yang kita berikan, makin membentuk karakter mulia anak-anak kita. Perhatikan. Seorang ayah yang bekerja dengan jujur, ibadah yang dia tidak tinggalkan, kejujuran dikedepankan, tidak korupsi waktu maupun materi, yang dia tahu membentuk karakter anak. Anaknya jadi orang hebat. Lihat anak-anak petani, lihat anak-anak pak guru, lihat anak-anak orang-orang yang betul-betul bekerja karena Allah, terbentuk kemuliaan. Maka nggak menutup kemungkinan kalau kita bisa seperti itu, anak-anak kita mulia. Al-jazza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Jadi kan anak balasan kita. Perbuatan apa yang kita buat dia? Pakai anak hukum saleh. Kalau orang tuanya saleh, dibikin anak saleh insyaallah. Wa ghumtun nas. Yang kedua sombong itu adalah ghumtun nas. Meremehkan manusia. Ya, dia menganggap orang ini belum sempurna karena mungkin dia belum umrah, belum haji. Oh, kalau saya sih sampai imigrasi bosan ya saya. Insyaallah. Jangan ujub lah ya. Itu sifat yang buruk ya. Tidak boleh. Kalau perlu makin kita rutin ke sana, makin hati ini terbetik dalam dada. Ya Allah, izinkan hamba membawa orang-orang soleh yang tidak mampu ke sana ya Allah. Kalau saya jalan ke Arab 9,5 jam di atas pesawat, 4 kali hatam nonton film gitu ya. Mungkin kalau orang soleh itu bisa 5-6 juz lah paling enggak. Subhanallah. Tawafnya di sana, ibadahnya di sana. Wallahi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan pada kebaikan, mempermudah orang lain berbuat baik, dia berpahala sebanyak kebaikan yang orang itu lakukan. Allah mudahkan dia. Diberikan banyak kemudahan dalam kehidupannya. Masya Allah. Salasun muhlikat, suhun muta'un, wahawiyya muttaba' wa i'jabul mar'i binafsih. 3 hal yang membinasakan, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, yakni kekikiran yang ditaati, pelit yang dirutinkan. Pelit jadi kehidupan dia, jadi pakaian dia gitu loh. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dia tahu bahwa dia orang yang tidak kuat kalau bertemu sama ini dan itu, tapi rutin dia temui itu. Dia tahu penyebab dia berbuat buruk di ini itu, tapi dia dekati penyebab tersebut. Yang ketiga, ketakjuban seseorang terhadap dirinya, ujub. Ini hal yang membinasakan. Maka mudah-mudahan Allah golongkan kita orang yang gak terbinasa dengan keakuan dan kesombongan, dan Allah jadikan ibadah kita ini betul-betul sebagai sabab keikhlasan yang kita miliki, sehingga Allah akan lindungi kita, jaga kita dari hal-hal yang menyebabkan keakuan dan kesombongan. Wallahu musta'an. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Fadhal. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, belakang silakan Pak. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kita menegur orang yang ujub tadi dengan cara yang sopan? Yang kedua, tadi untuk sampaikan di awal, takwalah kamu mampunya. Mau saya ulang, apakah itu sebagai bentuk keringanan atau dari sebagai kita untuk sebagai alasan supaya tidak? Ayo, nah.
Kita melihat orang yang ujub, orang yang sombong, orang yang angkuh. Bagaimana tugas kita? Karena ini kan kemungkaran. Sementara perintah itu untuk menghilangkan kemungkaran, gitu ya, mencegah kemungkaran, memerintahkan kebaikan. Wallahi akhi fillah, yang Rasul ajarkan kalau lihat kemungkaran rubah dengan tangan. Artinya rubah dengan gerakan. Ada usaha untuk merubah. Tapi kalau kita perhitungkan dan kita sudah coba menimbulkan kerusakan yang lebih besar, yang namanya perubahan itu gak boleh menimbulkan kerusakan, maka pakai cara yang kedua, lisan. Rangkailah kalimat, buatlah sebuah perkataan yang membuat orang tersebut mau menerima. Ya kayak kita bareng-bareng gini kan, ini belajar bareng, gak ada yang pinter lah ya, sama semua. Mungkin kalau tadinya itu orang diingetin tidak pernah mau ingat, dengan adanya di majelis ilmu ini lebih bisa menerima. Nah, karena sifatnya umum, nggak satu orang yang dinasihati. Tapi kalau ucapan juga sudah nggak didengar, tolong jangan sampai kita nggak berdoa, doakan dia. Ya makanya antum lebih paham tentang orang tersebut, ya, karakter dia apa. Tapi secara umum dasarnya orang itu suka diberi hadiah. Ya, berikanlah dia hadiah membuat dia tersenyum. Ketika senyum sampailah nasihat akan menerima. Karena orang yang tersenyum senang dengan kita, mudah menerima apa yang kita sampaikan. Tapi kalau dia sudah a priori, walaupun emas yang kita berikan, dia akan curiga ada apa nih gitu. Timbulkan rasa suka terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Adapun dispensasi yang Allah katakan wattaqullaha mastata'tum, bukan untuk meremehkan sebuah hukum. Karena istita'ah itu milik Allah. Istita'ah itu dalam Islam itu diperlukan, kemampuan itu diperlukan untuk adanya kemuliaan. Ada orang yang memang dari kecil dia sudah berbuat baik. Ada orang yang ketika tua baru berbuat baik, gitu kan? Seperti orang yang ingin punya anak soleh. Dari awal nikah dia sudah pilih orang soleh-soleha, menikah dengan cara yang soleh dan soleha. Tapi ada juga orang yang sudah terlanjur dulu punya masa lalu, menikah sedapatnya, gitu ya. Kemudian punya anak pun dengan cara yang gak soleh. Tapi di tengah-tengah kehidupannya dia baru tahu apa yang dia perbuat salah. Dalam Islam ini kita gak bisa mengatakan, wah udah terlambat ente tobat. Gak boleh gitu ya. Udah setengah umur bikin dosa gitu ya. Oh ya enggak. Ya makanya diperintahkan kita makin hari ini makin sering bertobat. Tobatnya orang tua itu menjadi mukadimah datangnya hidayah buat anak-anaknya. Jadi di satu sisi mungkin ini orang perlu dari awal menikah punya anak soleha atau soleh. Nah orang ini butuh tobat untuk menjadikan anaknya soleh dan soleha. Ini dikatakan istighfar kembali ke Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf saya mau bertanya ini yang masalah tadi saling membunuh orang kan dikatakan haram. Baik. Seperti sekarang yang kasus-kasus di bawah narkoba itu kan dihukum mati. Iya. Itu hukumnya bagaimana? Karena mati hidup kan urusan Allah. Baik, barakallahu fiik. Al-qatlu bil qatli. Dalam hukum Islam memang bunuh balas bunuh. Dan kita tahu sekali bahwa orang yang menjual sesuatu yang menyebabkan pembunuhan, maka dia membunuh. Namanya wala ta'awadu al-ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatannya tidak baik. Karena nggak boleh tolong menolongnya nggak boleh, apalagi berbuat ketidakbaikannya. Iya. Lain hal kalau memang orang jual pisau tujuannya buat potong bawang, dibeli buat bunuh orang, dia tidak berdosa. Karena niat awal dia jual pisau itu untuk potong bawang. Tapi kalau narkoba ini kan memang dia tahu tujuan menjual untuk apa dengan efeknya seperti apa. Makanya kalau sampai ada ijtihad seperti itu masuk kategori darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Wallahu a'lam bishawab. Sifatnya ijtihad. Ya ini mudah-mudahan menjadi peringatan buat orang yang seperti ini. Tetapi yang tidak setuju itu berkaitan dengan apa namanya maling-maling motor begal itu yang lagi tren sekarang. Ini begal, copet, rampok, ini mencuri judulnya. Dalam Islam itu tidak ada hukumannya membunuh, tapi yang ada potong tangan. Dengan membunuh begal tersebut menimbulkan dendam teman-teman begalnya. Tapi kalau diterapkan hukum Islam dengan potong tangan, memberikan tanda tangan buntung bekas begal, timbul rasa malu. Bukankah kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab? Dalam kisos itu ada kehidupan. Ya, koruptor udah dinasihati tetap korupsi, di penjara korupsi, potong tangan. Sehingga jadi pelajaran buat yang lain. Ya, bukan dibunuh, nggak ada hukum bunuh buat mencuri. Nah, ini kan sudah emosi. Ya masa nggak bisa disalahkan.
kita berdoa semoga Allah berikan kecepatan tindakan pemerintah untuk bertindak. Karena yang berhak bertindak untuk ini adalah pemerintah, bukan massa. Ya, kalau massa jadi sporadis nanti. Ya, semoga Allah memuliakan negeri kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah membaca bahwasanya Allah itu yang mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan dalam diri manusia. Tolong dijelaskan. Ayo. Yang pertama. Yang kedua, hadis qudsi mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa saya kesombongan itu adalah jubahku. Keangkuhan itu adalah selendangku. Artinya setiap yang namanya makhluk itu tidak boleh ada rasa itu. Tapi dalam kenyataannya kita mempunyai penyakit hati, kibir, takabur, ya ria, ujub dan segala macam. Allah memberi kita cara ya dengan ibadah rutin. Ya. Tapi kebanyakan kita juga belum mampu untuk mengatasi ini. Kira-kira ada nggak tips dari? Yang pertama Allah yang mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan ke dalam diri manusia. Ayo, dosa dan pahala itu memang semuanya ciptaan Allah. Hatta maling punya talenta mencuri itu juga ciptaan Allah. Hati yang kita miliki inilah yang akan memfungsikan akal di dalamnya untuk bisa menjauhi jebakan maksiat dan mempercepat kebaikan yang kita ketahui. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa ini kefasikan, ini kebaikan, hati yang baik itu akan menjauhkan kefasikan. Hati yang baik akan mendekati pada kebenaran. Itu yang dimaksud. Jadi kedua-duanya ciptaan Allah. Seluruh makhluk ciptaan Allah, karakter semua ciptaan Allah. Tetapi Allah mengatakan, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Kalau aku mau, aku berikan semua dapat hidayah, kata Allah. Tapi bukan itu caraku. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku telah ciptakan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia yang mana? Yang fasik, yang munafik. Maka orang yang berilmu akan tahu itu. Akan tahu sekali bagaimana caranya menjauhkan itu. Itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti lantas maling dengan mudahnya berkata, ya saya sih sebenarnya nggak mau jadi maling, cuma memang Allah kasih talenta saya di sini dan luar saja. Wallahu a'lam. Adapun tentang kesombongan, ya, wallahi memang sifat sombong ini hanya milik Allah. Dan Allah sangat murka sekali buat orang yang menyerupai Allah, karena memang bukan itu yang Allah inginkan. Nah, sampai-sampai Allah tahu sekali bahwa yang namanya manusia itu disuruh nggak sombong nggak bisa. Kalian tak boleh sombong lah, sombong itu haram, dosa. Ya, saya nggak bisa tuh kalau nggak sombong, gitu ya. Ya udah. Kalau anda nggak bisa sombong, ada tahapan dalam menghindari kesombongan tersebut. Istiqtoahnya apa? yakni al-khuyala alladhi yuhibbuhullah, yakni ikhtiyar rajul, yang saya sampaikan yang ikhtiyar rajul indal harbi wa ikhtiyar rajul inda sadaqah fi nafsi. Kesombongan yang diperbolehkan ketika seseorang ini sombong dalam perang, silakan. Ya dalam perang boleh, kalau kita nggak perang ya nggak boleh. Atau sombong dalam sedekah, mensupport diri kita untuk semangat dalam, itu boleh-boleh saja. Kalau sombong dalam beribadah gimana? Buat diri kita, bukan buat orang lain. Saya yakin saya harus bisa ntar malam tahajud, kan tahajud itu kan 2 rakaat, kemudian witir 1 boleh. Ntar malam harus 4, 1. Ntar malam harus 6, 3. Terus sampai 11, 3, sampai seterusnya. Karena batasannya nggak ada. Sholatul lail masna. Sholat malam 2, terserah, mau 11, 23, mau terserah, nggak ada masalah. Jadi itu yang dikatakan kita sombong buat diri boleh. Wallahu a'lam. Tim atau nah, Allah. Ya. Waalaikumsalam. Tentang ada yang mengajak untuk memboikot produk perusahaan yang katanya rutin menyumbang ke teroris yang memerangi umat Islam yang membunuh Islam. Itu gimana? Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan produk orang kafir, perlu data otentik untuk itu. Ya, kalau sudah jelas silakan, namanya darul mafasid, mencegah kerusakan. Dalam produk itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan dengan produk tadi.
Kan saya pernah sampaikan di sini ketika banyak orang berdemo untuk menghentikan yel-yel tertentu. Allahu Akbar, jangan minum aqua ini Danone. Allahu Akbar, jangan pakai produk orang kafir. Allahu Akbar. Tapi di kantongnya ada smartphone gitu. Produk siapa itu? Jadi kan lucu sekali. Diharapkan sesuatu. Itu nggak diperbolehkan. Tapi kalau memang betul ada produk yang dibuat untuk membantu persentase bantuan kepada orang kafir dan memang ada solusi dari produk lain, itu silakan. Tapi kalau nggak ada solusinya nggak ada masalah. Ya, kita pakai mobil motornya, kita nggak tahu, mungkin pabrik mobil itulah yang membuat acara-acara kafir di dunia gitu ya. Bahkan salah satu alasan Rasul memperbolehkan kita membantu orang kafir yang miskin, semoga dengan harta yang halal ini Allah berikan hidayah. Allahu a'lam. Insyaallah manfaat ya buat saya pribadi dan jemaah sekalian. Karena jam 1 lewat antum punya ada kegiatan insyaallah akan datang. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tuh kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.